ini bakal kelar banget. Ini akan beda banget kondisinya dan kalau mereka nggak tekan dari awal, kalau mereka cuma bener-bener ngasih space aja, wah ini kondisinya berbeda sih. Mungkin game 2 bisa di tangan Geek Farm. Malah menurutku ini adalah game yang berbahaya buat Bigetron Alpha. Mengingat draft mereka sangat-sangat bisa sekali untuk diacak-acak di early game. Itu dia Profesor KB. Karena mereka bawa Nathan, mereka bawa juga Esmeralda yang mungkin lebih sustain untuk di era mid to the late game ya. Sementara Geek Farm, mereka bawa Faramis untuk jaminan teamfight panjang. So ini kesempatan yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Bigetron. Setidaknya mereka harus menahan nafas mereka. Sebelum menuju ke match point, mampukah Bigetron menyamakan keadaan atau bahkan Geek Farm yang akan mendapatkan match point? FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go, Kotlin up down. Tapi kalau kita ngelihat data untuk early to mid stage-nya Profesor KB, itu terbilang cukup sama sih tadi sebelum kita masuk ke dalam lane of down ya. Karena mungkin Ki di sini juga membawakan Arlott bersama dengan adanya Lui dari Moreno. Wah, tapi permainan agresif lagi nih yang ingin ditunjukkan sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Kebetulan Ray lagi yang coba untuk ditargetkan agar kita mendapatkan level yang keempat, tapi kayaknya cukup berbeda ceritanya sekarang. Iya, Shadow Stampede memang sempat dibuka oleh Aboy untuk menarik Sorizo yang bermain cukup agresif. Invasi jungle yang benar-benar agresif dilakukan oleh Bigetron masih terlihat sebenarnya di game yang kedua. Oke, emblem support, Tenacity, Impure Rage. Memperkuat juga bagaimana Sorizo dengan shield yang dia miliki. Sementara kalau dari Super Ken masih sama Trill, Conclusive Blast juga. Baleski juga bermain dengan Inspire, jadi akan ada cooldown reduction dan emblem support. Menarik sekali. Dia bakal mendapatkan heal up yang lebih banyak lagi dari efek item skills hampir keseluruhan yang ada di tubuh dari Kajanya. Iya, tapi dari Kaja Baloy sih memang lebih berfokus untuk rotasi cepat ya. Dan bahkan tadi kita melihat juga dari Cak Dera, ini posisinya harus agak sedikit berhati-hati karena Ki bisa muncul kapan aja. Memang belum dapat level 4, tapi pressure-nya masih berjalan dari sisi Bigetron. Cak Dera harus respect. Dan Ray mulai datang untuk membantu. Ray mulai datang membantu dan bahkan Ki akan ada first blood di tangan Kadera. Kadera yang berhasil mendapatkan keuntungan atas Eman. Ingat first blood belum dengan adanya Turtle. Dia menguntungkan sekali untuk para pasukan dari tim Geek Farm Mighty. Meanwhile, dari top lane, pergerakan menuju ke arah Aboy yang akan coba didapatkan, tapi surprise attack menuju ke arah Aboy dan juga Luka karena ada teleport dari seorang Moreno. Tidak terlalu berimpact, karena bahkan mereka mundur dan melakukan setup. Ya, mereka cukup respect ya dengan keberadaan Moreno yang sudah punya divergent Profesor, tapi lihat Baloy bakal coba ditahan. Nah, coba diserang begitu saja, fokus dengan arah Von Starmoon. Menuju ke arah Paluski, satu poin kill tambahkan. Tapi dengan adanya Sorizo kali ini melakukan zoning terhadap seorang Luka. Membuat pasukan dari Bigetron, Super Ken lebih tepatnya, mereka jadi aman untuk melakukan retribution. Early game pressure, mencoba untuk menuju ke arah seorang Ki. What are you doing, Ki? Mereka udah berhasil mendapatkan turtle, mereka masih mau overextend. Menurut aku malah Geeknya udah disengage duluan, Prof. Iya, Ki kayaknya nggak harus untuk mengejar ke arah belakang sih. Kayak ngelepasin advantage jatuhnya dari Bigetron Alpha. Mereka bisa mendapatkan satu turtle secara gratis karena memang Geek Farm sudah memilih untuk mundur. Tapi ternyata ada satu buah tangan yang bisa dibawakan, yaitu adalah Ki-nya sendiri yang baru mendapatkan level yang keempat. Sementara fakta yang menarik dibawakan karena Luke menjadi player yang paling banyak menggunakan Masya di MPL ID. Dengan 4 kali pick, win rate-nya 100%, masih kokoh. Tapi Baloy? Oke, Baloy gagal didapatkan. Ki kali ini tidak bisa terlalu terburu-buru, tapi ingat kondisi yang diberikan dari Bigetron early game mereka memang tidak terlalu menang seperti di game sebelumnya. Tapi ngomongin mid late game endurance, mereka sangat kuat dan ingat memang kondisinya Baloyski ini nggak bisa dibendung kalau misalnya Eman yang bakal jadi target utama. Tapi Ray, oke. Oh itu dia ada Judgment. Terlalu jauh depan Eman ke jalan lagi untuk pulang, baru kita bahas. Kalau asuransi damage yang diberikan atas seorang Baloyski terhadap Eman itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Wah, Ki memang tidak tumbang, Prof. Tapi yang tumbang adalah Eman, lebih rugi untuk Bigetron. Ya lagi-lagi ya, poin kill yang selalu didapatkan oleh teman-teman dari Geek Farm membuat mereka langsung menancapkan gasnya, bermain dengan pick off cepat. Dan ini membuat kayaknya pick offnya bakal berhenti dari Devanjor cepat. Oke, dan Aboy hilang setelah ditelan bulat-bulat oleh Super Ken dengan satu buah Deton's Welcome. Tapi at least trade-nya berjalan dari sisi Bigetron. Memang kehilangan Eman adalah kerugian yang lebih mahal. Tapi at least Bigetron mereka sekarang udah mulai bisa untuk ngeriset lagi. Karena di area mid-nya sempat di-press oleh Super Ken.
Karena Ya. posisi dari Chorizo ini mungkin nanti bakal jadi jaminan untuk ke arah mid to the late game nanti. Ya dia juga memberikan pressure terhadap Ray, makanya beberapa monster jungle mungkin dari Ray akan hilang dengan cepatnya. Tapi level masih sama, harusnya kendali teamfightnya masih oke dari Geek Farm juga. Mereka kayaknya mau kontes untuk turtle yang kedua. Oke, Palois kita lihat posisinya. Chorizo mencoba langsung dengan Ray, 3 more shot! Berhasil men-take over Turtle. Fear of Direction menuju ke arah Eman. Freeze menuju ke arah Serkadera. Dapat judgment, siapapun yang akan didapatkan akan coba di-love dan Tetona. Menangkap Kadera, Paramis save the day for this time. Permasukan dari tim Bigetron. Mereka kehilangan 2 kali kesempatan untuk team fight. Tapi ternyata yang kedua dibalikan semua oleh Bigetron. Ini dia counter setup yang dimiliki Bigetron. Oh, Luke? Berkat adanya Loi dan Luke. What are you doing, Luke? Terlalu overextend sepertinya. Kebalik ya sekarang malah kondisinya. Iya. Di game yang pertama bikin Alpha yang overextend. Sekarang Geek Farm. Yang dimana ketika mereka udah gak punya Divine Judgment, kayaknya mereka better mundur secara bersamaan. Karena nanti gak bakal ada yang bisa di take down juga. Ketika metode pick off-nya tidak berjalan. Dan menurut aku sebenarnya speed of destruction dari Cak Dera tidak perlu untuk dibuka lagi sih. Karena gimana pun masih ada detonasi welcome dari Super Ken. Dan posisi dari Cak Dera benar-benar terbuka banget tadi. Wah tapi snatch terhadap Turtle betul-betul mengerikan dari Retribution. Sebuah statement pernah dilontarkan oleh Mirko, tapi menurutku Ray membantah statement tersebut. Dia menunjukkan bahwa dia adalah jungler yang punya quality juga terhadap Retribution Battle. Dan bahkan kalau Profesor KB bilang ini juga bisa membantah kalau timnya Mirko, Bigetron Alpha dipulangkan oleh Kick. Mirko harus mengakui Ray benar-benar jungler yang mengerikan. Itu dia. Itu statement yang dibalikin secara langsung ya. Yes. Tentunya dari Ray sendiri di babak playoff. Jadi ya, Bigetron mereka menurut aku harus respect. Tapi Baloi, Eva Judgment menuju ke arah sosok seorang Yeman, tapi lihat di cover dengan ada body block. Wow. Kalau tadi Super Ken gak body block, itu bisa di tangan Eman, Spear of Distraction-nya, dan bahkan bisa dibalikin keadaannya. Kondisinya, Eman tumbang pasti Profesor. Pasti banget karena di situ udah nggak ada escape mechanism apa-apa lagi. Tapi untuk sekarang setup menuju ke arah Turtle, malah kayaknya teman-teman dari Bigetron Alpha bisa pegang kendalinya karena udah nggak ada Divine Judgment juga, nggak ada flicker dari Baloyski. Mereka mencoba untuk mengambil objektif lain, yaitu adalah structural turret. wah menurut aku sih sebenarnya setup team fight Bigetron sebelum mengamankan objektif ini bagus banget sih Prof. Karena mereka tahu mereka harus ngezoning, mereka harus kecilin space atau map control yang dipegang sama Geek Farm. Sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan sama Geek Farm. Dan Geek Farm peka akan hal tersebut, mereka trade dengan objektif turret di area bawah untuk Cak Dera. Tapi Moreno udah selesai dengan Blood Wings. Kayaknya target dari Geek Farm udah boleh bergeser sih, nggak cuma harus ke Eman. Oke, belum nyampe Kumar, tapi fokus menuju ke arah sosok Super Ken. Membuat permasukan dari tim Bigetron, mereka harus difight dengan satu ada Moreno. Save the day for this time. Disengage kembali terjadi. Permasukan dari tim Geek Farm. Mereka tidak bisa masuk lebih dalam, karena ini lihat dia. Loi, hero angker yang tidak bisa dilepaskan selama babak playoff dan selalu menimbulkan impact. Mereka harus respect siapapun. Entah Geek atau Bigetron, Loi, hero yang harus diperhitungkan sebelum dilepas. Wah dan Eman dapetin turret juga di area bawah Profesor. Oh tapi ada Luke, dia bakal mencoba untuk mengejar. Untungnya masih ada entropy. Tapi team fight jangka panjang, Esmeralda bakal jadi ancaman juga karena bisa memecahkan Netherrealm dari Baloi dengan cepat. Oke, Aboy hampir terperangkap. Kalau misalnya itu lemparannya berhasil dan Chorizo masih punya falling Saruman, bukan falling Kongsar. Itu sih Itu Aboy Bisa bakal hilang terancam banget Aboy. sih. Terancam Aboy sih. bakal terancam banget karena memang di sini masalah utamanya adalah karena shield evac-nya yang akan membuat Chorizo bertahan hidup. Apalagi ada Moreno di belakangnya, area of evac-nya akan sangat-sangat mudah sekali untuk memecahkan bagaimana Netherrealm. Sekarang udah mulai mainin rotasi cepat sih dari Geek juga. Karena ngeliatan 4 pemain, 5 bahkan udah mulai jalan bersamaan. Eman bakal fokus untuk bermain secara objektif, dapetin map control yang lebih jauh untuk invasi jungle nantinya. Oke. Invade jungle karena mendapatkan top turret akan lebih terbuka, tapi ingat Geek Farm juga bisa bermain dengan Magic Sentry. Dia akan bisa membaca vision dari Bigetron Alpha dan ini Conceal dia. play. Oke, nampaknya kali ini konsol gaming telah dikeluarkan tapi tidak ada mangsa yang bisa diangkat oleh Baloyski. Meanwhile, para pasukan dari tim Bigetron memilih melakukan clear terlebih dahulu dan Fire Slays. Sekali dari seorang Ki, buat pasukan dari tim Geek Farm, mereka berhasil sadar kalau tim fight-nya bisa bersikap pegang. Lihat, Lord menjadi pilihan utama. Fokus menuju ke arah Lord dari seorang Ray dengan retribution-nya. Tapi Eman, no entropy for this time.
Dan Super Cat seorang diri dengan cepat mencoba untuk menangkap Kara Rave. Dan Sorizo melakukan zoning yang sangat tepat dan baik. 1 poin kehilangan tampakan Retribution from Super Cat. What a takeover. Dan mereka masih mau lebih. Dan para pasukan dari Team Geek Bomb seperti biasa Luke memberikan semua yang dia punya. Loncat ke arah belakang, overextend. Dan Geek Bomb sekarang mereka yang harus melakukan defense terlebih dahulu. Sementara Bigetron tidak mau memberikan kesempatan comeback untuk Geek sama seperti di game yang pertama. Mereka mau bermain secara objektif, mereka mau bermain secara disiplin. Wah, kayaknya mereka mau coba buat tabrak dulu deh. Untuk mengambil minimal 1 base turret. Karena itu akan menjadi keuntungan mereka. Lordnya tetap di atas, bottom lane mungkin akan menjadi lane jauh. Dan kalau ngomongin lane jauh, Geek Farm lebih diunggulkan karena mereka punya Kaja dan Moskov. Ya, tapi itu thanks to Sorizo sih tadi Prof. Karena zoningnya tuh bagus banget dari Sorizo. Mereka dia megangin kaki dari pemain-pemain Geek Farm di lini belakangnya. Ya, tapi winning condition lagi-lagi tetap ada di Eman. Eman gak boleh tumbang karena sekali Eman tumbang, yang memberikan damage dari Bigetron Alpha akan hilang seketika. Yes. Netherrealm bakal susah banget untuk bisa dipecahkan. Oke, di depan sana lihat dari seorang Kip, ada flashnya gagal. Itu ke arah belakang, free hit dari Eman. Aboy tumbang, karena lagi Paramis. Free hit dan tumbang para pasukan dari tim Geek Bomb. Shutdown pun terjadi, Luka masih mencoba lebih. Dan bahkan target belakang zoning out pun terjadi. Membuat Nathan dari Eman harus pulang. Dan Lord menjadi sia-sia. Geek Bomb masih bertahan. Eman. Luka, kita tidak bisa pungkiri permainan dengan adanya Masya membuat dia zoning out Eman. Gak ada deal damage. Ya, gak bakal cukup tentunya karena Eman di-delete secara langsung di dalam teamfight besar. Dan ini yang membuat lagi-lagi Bigetron Alpha melakukan teamfight yang overextend, terlalu panjang sepertinya. Iya, terlalu memaksakan. Ingat, Aboy punya pasif, jadi mudah banget untuk Aboy setidaknya balik lagi ke medan pertempuran. Sementara kali ini, Version bakal coba dibuka, Oke, tapi tapi nampaknya balas kiri adjustment-nya gagal. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang, hanya beli kereta keluar. Dan mau tidak mau dia mengeluarkan untuk defensif dan membuat para pasukan dari tim Geek Bomb berhit lagi dari belakang Eman. Dengan adanya Paramis dapat mendapatkan dari Kadera. Triple kill lagi pemaniak. Free hit, Kadera benar-benar melumat tim Bigetron. Kembali mencoba untuk mendapatkan agresivitasnya. Udah bagus sebenarnya Bigetron. Tapi entah mengapa Paramis Aboy, dia sangat-sangat tepat loh memberikan Netherrealm. Ya, mainin timing, Netherrealm, dan juga bagaimana eksekusi di lini belakang dari Kadera dengan 5 item yang ready. Sekarang mereka terancam semua dari Bigetron. Eman gak boleh terkena defense judgment. Eman gak boleh terperangkap. Satu-satunya jawaban mereka untuk bisa bertahan hidup ya Eman. Kalau gak ada Eman, mereka nggak punya apa-apa lagi. Wah, sulit sih. overextendnya ini loh. Iya, satu-satunya itu cuma jaminannya dari Eman aja, Prof. Tapi overextend dari Bigetron salah Iya. kan tadi. Padahal Baloi udah tidak mendapatkan target loh. Masalahnya lagi-lagi mereka dipisahkan untuk territorial teamfight-nya. Ada yang dikejar sama Luke Moreno dan juga Eman. Padahal ini adalah dua-duanya damage dealer utama dari Bigetron Alpha yang bisa bermain dengan front to back. Dan sekarang mereka yang terancam karena Lordnya coba untuk di take over sama teman-teman dari Geek Bomb. Udah pasti di take over oleh tim Geek Bomb. Lihat betapa cepatnya mereka mendapatkan Lord tersebut. Dan bahkan di depan sana Council Gaming untuk pulang worth it. Dibandingkan dia harus mendapatkan apapun di depan sana. Dan pasukan dari tim Geek Bomb gagal untuk diinvasi. Satu hal, kalau kembali lagi di match point ini di tangan dari Geek Bomb dan mereka melepaskan Masya, mungkin Ki harus coba ganti kondisinya. Bukan dengan Rom Initiator, Rom Cover. Rom Iya, cover iya. mungkin. Rom Cover. Main Ruby mungkin salah satunya, tapi ngomongin draft kayaknya kita bakal fokus dulu ke Lord yang kali ini akan bergerak. Lordnya akan di-freeze. Geek Bomb akan mencoba memanipulasi dengan 3 wave minion. Atau setidaknya mereka akan bermain dengan wave yang di bagian bottom lane. Tapi memang AI prediction by Samsung Galaxy S24 series ini bisa dibilang Bigetron masih memegang keunggulan untuk real time victory-nya, Profesor. Karena ada Nathan. Nathan Benar. dengan Lordnya masih bisa di-clear, tapi ingat masih ada Luke juga. Dia bisa menabrak dari lini depan dan akan mengancam Nathan tersebut. Baloi! Oke, di depan sana dia penjatman. Dan seorang Baloi berhasil mendapatkan key. Tidak ada lagi pada untuk para pasukan dari tim Bigetron. Fokus ke arah base-nya. Tapi Nathan memberikan free hit dan para pasukan dari tim Geek Bomb harus mundur. Mereka punya 2 wave dan Luka masih memaksa ke arah Eman. Tidak berhasil didapatkan. Luka yang bahkan harus tumbang. Dan sekarang Eman on the way win on nature. Wow, damage deal dari Eman lihat 9.500 bahkan dengan bantuan Moreno yang mengeluarkan 11.000 damage deal, Profesor. Ngebuat Geek mereka lagi-lagi harus respect. Karena nggak boleh terlalu memaksakan, nggak boleh terlalu overextend. Teamfight di area
turret base ini bener-bener krusial banget. Oke, tapi win of nature-nya buat siapa? Itu pertanyaannya. Buat Cadera kah? Atau buat Masya dari Luke? Karena menurutku Eman harus mempertimbangkan bagaimana damage dari Cadera yang udah punya Athena Shield. Dan Oke. sekarang balikin keadaannya, Bigetron. Di sana langsung ada Nathan free hit jarak belakang Moreno. Sama ada Slash! Menghilangkan seluruh sosok dari Paramis dan bahkan membuat dari seorang King. Free hit jarak belakang, lihat Luke mencoba mencari cara, mencoba untuk mencari celah menuju ke arah Eman. Teror yang diberikan terlalu horor, terlalu menakutkan, bahkan membuat seorang Cadera free hit. Loncatan ini dia travel agent from Moreno. Wah, tapi itu posisi Eman bener-bener free banget sih, Prof. Kalau Bigetron, mereka nggak disengage, kemungkinan Gig juga punya chance yang sama untuk meloncat ke arah Eman. Dan untungnya mereka lebih bermain secara disiplin sih. Apalagi Luke dari tadi dia save untuk flickernya. Gila. Dia tungguin entropinya dulu untuk keluar, baru dia bakal gunakan flicker dan thunderclap. Ketika saat itu tiba mungkin Win of Nature akan terpicu, tapi masalah utamanya adalah Bigetron. Kayaknya nggak bakal sempat untuk bisa nge-trade untuk Luke saja. Karena bakal rugi banget. Kalau seandainya Luke doang yang tumbang. Tadi lihat gak terbukti, Luke cuma mencoba untuk menerobos barisannya, semua ke distract, terornya langsung tetap fokus ke arah Eman, dan kehadirannya jadi free hit. Kadira free hit banget sih. Lagi-lagi space create-nya Profesor. Mereka kayaknya tahu dari Geek Farm, kalau Bigetron Alpha kuat banget kalau teamfight berlima. Makanya mereka mau pisahin teamfightnya, mereka mau bikin sebuah perimeter. Agar nantinya akan ada pemisah untuk teamfight yang di depan dan di belakang. Oke, sementara dari Lord yang ketiga sudah mulai muncul. Dan Diversion cuma untuk mengecek aja informasi di manakah pemain-pemain dari Geek. Tapi lihat, hanya 3 pemain saja yang terlihat di area rivernya. Super Ken memberikan informasi konsil Playkey. Oke, Super Ken damage-nya harus diperhitungkan, damage dari seorang Ki. Tapi Eman free dari belakang, lihat lukanya. Fokus menuju ke arah Eman dan bahkan tumbang. No Eman, no party. Luke versus everybody. Kembali diselesaikan. Tapi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka memaksa untuk mendapatkan 2 point kill kembali. Looking for Wipeout. Wipeout! Ini bencana! Geek Farm, the King Slayer berhasil menumbangkan Bigetron di game kedua dan match point di tangan Geek.